umur 10 tahun. Cuma 4 tahun di Indonesia. Adik tirinya Maya Sutoro itu mulai bertumbuh. Papanya bilang, bapak tirinya kepada istrinya, nggak bisa anak ini di sini. Alasannya kamu repot ngurus Maya. Siapa ngurus anak ini? Dia dipulangkan ke Amerika, kembali ke oma opanya. Jadi ternyata oma opanya ini menyembuhkan Obama. Oma opanya kulit putih, tapi mereka sayangnya Obama ini luar biasa. Maka buat Obama, papa mama adalah opa omanya. Zaman itu orang kulit putih kumpul orang kulit hitam di Amerika jadi ejekan besar. Tapi opa oma ini luar biasa. Sayang, menjaga. Maka itu lihat ketika dia kampanye, omanya sangat keras. Satu bagian kampanye dia rela tinggalkan. Karena omanya sedang sekar. Saya ikut sedih waktu melihat kisah itu. Hari ini pengumuman. Dia jadi presiden. Malam kemarin omanya meninggal. Itu penyesalan Barack Obama. Kenapa nggak tunggu sebentar saja asal dia tahu aku sudah jadi presiden. Bisa nggak saya sampai ikut menangis waktu dengar omongan itu. Karena dia tahu yang membesarkan adalah opa oma. Saya harap dengan contoh ini semua, saudara jangan egois dan jangan pelit dalam hidup. Terimalah setiap orang, sebau apa, sekotor apa, sejelek apa, serusak apa, secacat apa. Kalau dia orang, dalam hidupnya ada satu eagerness, ada sesuatu yang lebih, yang binatang gak pernah punya. Dan kalau saudara bisa menemukan yang lebih itu, dan engkau jadi pembimbingnya, suatu hari orang itu jadi seseorang, kau akan hebat sekali. Ngerti? Ada ratusan orang yang Tuhan berikan kepada saya sejak saya belum menikah. Setelah menikah saya bilang kami, berikan kepada kami. Saya bersyukur saya gak salah menikah. Kalau saya salah menikah sudah mati dari dulu. Hari ini hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-18. Karena kami menikah pas 17 Agustus. Kenapa saya milih 17 Agustus? Karena saya cinta bangsa ini. Tapi yang saya cintai gak pernah ngerti. Itu bisa sedih betul. Saudara, bersyukur saya ketemu istri yang hebat. Kalau saya salah kawin, hancur pelayanan ini. Karena kami itu terbiasa gak punya uang. Terbiasa. Jadi anak saya harus ke ATM untuk saya bayar sesuatu. Kurang katanya. Bilang tunggu, saya bilang begitu. Mas kurang apa? Ini bank tutup semua. Saya terbuka dengan keuangan dengan siapa saja. Karena saya ingin investasikan hidup saya kepada orang. Istri saya dengan anak-anak yang lain, kami gak punya anak kandung, saudara. Tapi Tuhan beri kami anak-anak yang luar biasa. Nah, lalu saya kembali kepada ini. Lalu kenapa panitia tanya? Saudara, kau dan milih Mark Zuckerberg. Karena buat saya, di antara semua idola yang saya ada dalam hidup ini, ya saya punya banyak idola yang mendorong saya. Kalau saudara pernah dengar nama Stephen Hawking? Ya, siapa dia? Ayo. Ayo. Yang itu jangan nonton sinetron terus kamu. Awas kamu ya. Nonton sinetron terus. Stephen Hawking itu orang unik. Abad yang lalu sampai abad ini. Ya. Dia itu cacat lahir. Tulang-tulang sejak dia lahir itu bertumbuhnya nggak normal. Jadi melingkar semua. Yang bisa bergerak itu cuma 2. Bibir dan telunjuk. Semuanya lumpuh. Lehernya pun kalau nggak ditopang ceklek itu sudah nggak bisa apa-apa. Tapi dia jenius. Salah satu buku yang terkenal adalah A Brief History of Time. Gramedia mengubah dalam bahasa Indonesianya riwayat sang kala. Kala itu waktu. Nah, itu bukan membuat bingung dunia. Karena dia orang pertama yang mementahkan teori Big Bang. Terjadinya apa itu alam semesta ini karena teori Big Bang. Dia mentahkan itu. Dia jenius. Doktornya nggak tahu berapa banyak. Jadi kalau dia ngajar, saudara, saya cuma duduk di kursi roda. Dia orang Inggris. Tinggi badannya itu cuma 62 cm. Bisa bayangkan. Karena melingkar semua. Wajahnya. Aduh, betul-betul kalau lihat dia itu lebih bagus lihat monyet. Bener, wajahnya jelek.
Karena cacatnya itu menakutkan, kacamatanya tebal. Tapi ini orang hebat. Maka itu jangan menghina penampilan orang. Sebab di dalam, ingat dari tadi saya ngomong di dalam seseorang, itu ada sesuatu yang luar biasa. Kemiskinan dan penolakan ada dua hal. Saya ulangi, kemiskinan dan penolakan adalah dua hal yang membunuh kekuatan orang itu. Setuju tidak saya ngomong ini? Maka itu setiap ada kesempatan, tolonglah orang-orang miskin, tolonglah orang-orang rusak, berilah kesempatan orang-orang cacat. Sebab di dalam hidupnya ada kekuatan yang luar biasa. Salah satu anak kami sana di Denpasar, dia cacat. Dia cuma punya tangan kiri. Namanya Yongki. Sekarang dia jadi pelukis yang luar biasa. Pesanan lukisannya itu Perancis, Amerika, negara-negara Eropa. Anaknya 5. Saya sering guyon pada dia. Dia itu ketemu istrinya gara-gara saya. Jadi waktu itu dia tuh maksa saya ke Papua. Saya bilang, saya nggak sampai hati. Tangan satu ke Papua. Kerjaan banyak. Bagaimana? Enggak, kamu di Surabaya aja. Dia bilang, enggak, saya mau ke Papua. Ya udah, karena dia maksa. Tiba di Papua hari keempat, dia ngomong saya ketemu jodoh saya. Yang benar, baru 4 hari ketemu jodoh. Cepat sekali. Serius. Siapa? Dia bilang Shirley. Shirley yang mana? Shirley Roti. Yang benar. Apa dia mau sama kamu? Saya tuh nggak kalau mau terang-terangan. Coba saya tanya dulu. Nah, Shirley ini seorang pendeta. Ya, lulusan sekolah kitab Tawang Mangu. Saya bilang, Sher, betul kamu tertarik dengan pendekar tangan satu itu? Sudah mikir atau belum? Saya nanya apa adanya. Sher ini cantik, saudara. Nah, Yongki ini sudah begitu, tangan satu lagi. Dia serius. Wih, saya kaget. Baru 4 hari. Saya biarkan dulu mereka kenalan. Akhirnya sudah semua istri saya juga tahu, semua tim tahu ya udah. Saya datang ke rumah orang tuanya saya. Karena Yongki nggak punya orang tua, saya wakil. Saya sudah cerita dulu ke orang tuanya kalau calon saya itu gini. Saya kaget. Keluarga dia yang ada di daerah Kemah, Kauditan, di Nasar, itu bisa terima. Wow, saya bilang luar biasa. Saya langsung hubungi, waktu belum ada handphone, saya hubungi Yongki. Yong, untung kamu diterima. Saya bilang begitu. Lu pada saya ngomong apa adanya kalau saya ngomong. Nah, sekarang dia. Nah, terus saya bilang gini, tanganmu cuma 1, anak 5. Kalau tanganmu 2, anakmu berapa ya? Saya bilang, dia tertawa. Oke, nah, saya bayangkan kenapa saya senang kumpul orang cacat itu. Karena dengan orang cacat yang punya semangat, saya ikut semangat juga. Di Nabiri, saudara, ini Yongki tangan 1. Dia gambar rumah. Dia sekolah cuma SMP, SMA nggak selesai. Dia gambar rumah tingkat. Dia bangun sendiri dengan tangan 1, gergaji maku. Semua kamera. Sekarang ini dia sering naik mobil dari Bali ke Jakarta, keliling Jawa dengan tangan 1. Tangan kiri. Itu dia. Dalam hidup seseorang ada kekuatan yang luar biasa. Temukan itu. Bayangkan kalau sekian banyak di antara kita siang ini. Dalam tiap tahun sudah bisa menemukan 1 orang. Dan kau temukan kelebihan dalam hidup orang itu. Dan kau arahkan. Tahun depan ketemu 1 lagi. Tahun depan ketemu 1 lagi. Seumur hidupmu sudah bisa melahirkan berapa orang hebat. Itulah Mark Zuckerberg. Anak umur 18 tahun. Betul? Ya, tahun 2004 catat itu. 2004 dunia baru pertama kali mendengar kata Facebook. Itu 2004. Maaf, saya cuma ngomong. Coba kalau dia anak segenerasi kita. Sekarang ya pacaran berlobby. Tapi Mark Zuckerberg tidak. Waktu dia masih jadi mahasiswa di perguruan tinggi yang dia kuliah. Dia itu cuma mikir sederhana. Gimana ya caranya bisa punya komunikasi yang gampang di antara teman-teman ini? Kan jaraknya jauh-jauh. Kampusnya gede-gede. Itulah ide pertama Facebook. Kenapa saya kagum dengan Mark Zuckerberg? Kenapa itu jadi idola saya sekarang? Saudara, karena dia ini hatinya dan hidupnya luar biasa. Bukankah itu penginjilan? Kalau saya pakai bahasa Alkitab. Ingin buat jejaring.